Dipun tepangaken kula Alia Safinas Nurfatin saking Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi Fakultas Basa lan Seni Universitas Negeri Surabaya. Wonten mriki kula badhe ngendharaken vlog Jawa nyanyi Sanggar Kawula Bantarangin sugeng amirsani. Sugeng santen. Niki kula kalian sinten? Kula Mas Miftah. Pendiri Sanggar niki. Nggih, salah setunggalipun pendiri Sanggar Kawula Bantarangin. Biasa disebut Kabar, singkat Kabar. Sanggar dijenengaken Mas kados pundi asal-usulipun sanggar niki tahun pinten? Sebelumipun matur sembah nuwun Mbak, tahun mriki Sanggar Tari Kawula Bantarangin menika berdiri tahun 2017. Dulu didirikan dengan basis sekolah. Jadi kita mendirikan sanggar itu bagaimana ada kurikulum yang itu dicapai oleh siswa. Semisal materi penolakan itu harus dicapai 70%, 30% Nusantara, dan lainnya ada kelas-kelas yang lain seperti ada kelas karawitan Jawa, ada kelas karawitan Reog, ada kelas Pembarong, ada juga kelas tambahan hadroh, dan melingkup bagaimana mencoba dari 2017 itu agar anak-anak yang belajar di sanggar itu multi kecerdasan, tidak hanya belajar menari saja, jadi juga ada kelas olah vokal juga seperti tentang mencoba dan menari. Sanggar Tari Kawula Bantarangin menika ngawulane Kawula Bantarangin. Jadi Kawula Bantarangin itu adalah sebuah perwujudan bahwasanya masyarakat Bantarangin, masyarakat di mana ada kasta tertinggi sampai kasta paling bawah yang di situ berbaur, bergotong royong, melingkup dalam satu masyarakat yang itu berkehidupan, melanjutkan bagaimana nilai-nilai kehidupan, misal royong, terus kemudian toleransi, kemudian nguri-nguri budaya Jawa, terus mengembangkan seni tradisi seperti itu. Ini menuju ke 8 tahun untuk yang Sanggar Tari Kawula Bantarangin. Tapi sebelumnya kita itu komunitas dari 2013 ini. Tapi kita sebelumnya berkesenian bersama dengan teman-teman itu dari tahun 2004. Tapi sudah lama, tapi legalitasnya memang baru 2017 yang itu kita sudah daftarkan di Kemenkumham. Artinya setelah saya lulus di Unesa tahun 2017 itu lanjut saya dan teman-teman mendirikan Sanggar Tari Kawula Bantarangin. Memang perjuangan yang tidak mudah untuk menjaga konsistensi, bahwasanya memang ada 3 pilar yang kita ugemi yang di Kabar ini. Jadi yang pertama edukasi, yang kedua kekaryaan, yang ketiga kesenian. Bagaimana kita mengedukasi generasi anak-anak itu mengenal seni tradisi, kemudian yang kedua untuk kekaryaan, bagaimana berkarya memvisualisasikan reog Ponorogo khususnya itu tambah maju, berkembang. Yang ketiga itu berkaitan dengan kelestarian, yang jelas agar seni Adiluhung ini tidak tergerus oleh zaman, terutama sekarang kan suka banget yang namanya main game. Itu mencoba bagaimana kita mengurangi hal-hal yang negatif tersebut dengan menari, dengan bergerak, dengan berkreasi. Alhamdulillah kemarin yang terakhir kita perform di World Dance Day 2025 di Surakarta. Itu kita membawa siswa anak-anak. Untuk siswa-siswanya dari umur berapa sampai umur Siswanya untuk di Sanggar Tari Kawula Bantarangin ini dari PAUD sampai kuliah. Jadi di Kabar ini tidak ada batasan umur. Jadi silakan untuk yang pengen belajar itu kami wadai. Kenapa kok tidak berbatas umur? Seperti yang kelas Pembarong itu ada yang sudah yang belajar mengenai
diundang itu sudah yang bapak-bapak ada yang di kelas tari itu juga sudah ada yang kuliah, jadi tidak melingkup. Kemudian yang anak-anak kecil pun yang masih PAUD, bahkan yang umur 3 tahun setengah itu ada yang ikut juga, karena kakaknya itu ikut, jadi mengikuti gitu. Saged dijelaskan pripun asal usul reog menapa? Nah, kalau reog itu kan yang berkembang itu ada 2 versi mbak ya. Yang reog itu menjadi suatu hal yang bahwasanya reog yang berkembang satu di versi Bantarangin itu adalah bagaimana kisah Prabu Prono Sewangdono untuk meminang Dewi Songgolangit dari kerajaan Kediri, yang Dewi Songgolangit minta ke Bono persyaratan yaitu 444 juta kembar, kesenian yang belum pernah ada, kemudian hewan yang berkepala 2 yang itu untuk persembahan untuk Dewi Songgolangit, yang akhirnya ketika pertempuran di Alas Lodoyo bertemu Sungo Barong yang akhirnya dimenangkan oleh Prono Sewangdono yang Becut sama Dimas. Ini yang versi Bantarangin. Namun yang versi Ki Kutu Suryo Ngalam yaitu adalah versi reog obyok yang itu berkembang ke masyarakat, bahwasanya kalau reog obyok itu adalah satir sindiran dari Ki Kutu Suryo Ngalam untuk Raja Grekertabumi kelima, bahwasanya Raja Grekertabumi kelima dulu tunduk pada istrinya, seperti itu yang divisualisasikan, ada kepala harimau, terus kemudian di atasnya ada burung merah. Itu sungguh fenomenal mbak. Kita bersyukur di Ponorogo ini yang notabene tidak ada bandara, tidak ada stasiun, terus jalur-jalur besar semisal Ponorogo itu besar belum bisa, namun kita punya kesenian yang sangat luar biasa, itu dan kita harus bangga, dan itu menjadi rasa syukur kami, termasuk saya sendiri pribadi, bahwasanya dari reog ini bahkan bisa menghidupi masyarakat Ponorogo, mulai dari pengrajin, pelaku seni, kemudian pemerintah pun juga punya konten, punya kesenian yang itu benar-benar berkualitas, yang itu bisa dipertimbangkan di dunia internasional. Bahkan kan reog itu adalah topeng terbesar di dunia, belum ada yang topeng besar yang dibentuk dari reog. Lajeng datang mriki menapa memproduksi reog? Ada mbak, jadi kita itu di Kaulo Bantarangin itu selain kita itu bicara tentang sandal Bali, namun di sini juga ada produksi dadak merah. Ada sekali pengrajinnya yaitu Mas Heru sama Pak G Samsi. Beliau dulu juga pembaru, yang sekarang juga menjadi pengrajin, yang itu mencerminkan bahwasanya di Kaulo Bantarangin ini tidak hanya bicara tentang pendidikan saja, tapi ekonomi juga berjalan. Kita juga ada sewa busana, ada rias, jadi untuk melengkapi kebutuhan kesenian itu mencoba kita lengkapi di situ. Lajeng datang mriki kesenian reog ini diagem kalian acara napa mawon? Banyak sekali mbak, jadi semisal ada acara-acara seperti nikahan, terus tasyakuran, terus yang mau dekat ini yang jelas ada mau Grebek Suro untuk festival reog remaja dan juga festival nasional reog Ponorogo, yang melingkup bahwasanya kalau reog obyok itu terjunnya ke resepsi-resepsi yang di rakyat, di masyarakat. Kalau yang festival itu jelas di panggung, dilombakan seperti itu biasanya. Dados pundi pakaian-pakaian pun kagem pentas menapa datang mriki wonten kesamaan? Alhamdulillah juga sudah punya mbak. Jadi untuk rias dan busana untuk reog kita sudah menyiapkan itu. Jadi untuk kebutuhan siswa perform dan lain sebagainya kita alhamdulillah sambil menyiapkan itu juga. Jadi di sana
Nggih. tak busana buat sendiri. Oke. Untuk buatnya mungkin beberapa kita partnership, ada kita nopo rekanan seperti itu. Tapi kalau biasanya kita buat sendiri. Gitu. Jadi memang itu mencerminkan bagaimana kita mengajarkan kreatif inovatif pada anak-anak. Matur nuwun Mas. Sami-sami. Kiranya akan mendapatkan sanggar ini. Matur sembah nuwun.